bahwasanya umat beriman itu bisa mendapatkan indulgensi penuh. Bagaimana maksudnya? Kerahiman ilahi diberkati sebagai tanda bahwa kita menghormati gambar Yesus sendiri, yang Yesus sendiri katakan kepada sahabat Faustina, dan berada di tengah dan juga menghadap ke pintu. Artinya apa? Setiap orang yang datang di situ terus terang disambut dengan cinta kasih Allah. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Pak CEB, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Pada minggu Paskah kedua ini, tentu semangat Paskah dan semangat kebangkitan Kristus tetap ada bersama kita. Tahukah kita bahwasanya minggu Paskah kedua ini dinamakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, yang dimana bahwasanya setiap umat beriman berhak mendapatkan indulgensi penuh. Untuk itu kita akan mendengar lebih detail dan kita akan mendengar lebih jelas sebetulnya apa itu Minggu Kerahiman Ilahi dan bagaimana umat beriman bisa mendapatkan indulgensi penuh di hari Minggu ini. Dan kita akan bertemu, bersapa hangat dan bercerita bersama dengan Direktur Spiritual Kerahiman Ilahi Keuskupan Sibolga. Dan kali ini kita sudah kedatangan pastor kita yang akan menjelaskan dan bersharing bersama dengan kita. Mungkin Father bisa sedikit perkenalan agar umat kita dan teman-teman kita juga bisa mengenal. Terima kasih Saudara Calvin yang telah meminta saya untuk berbicara sejenak tentang kerahiman ilahi. Tentu tidak bisa semuanya dijelaskan pada hari ini, tapi inti-intinya, benang merahnya bisa kita gali sedikit untuk pemahaman kita secara umum. Dan tentu para saudara dan saudari dimanapun berada bisa juga mencari informasi tentang kerahiman ilahi melalui pastor paroki, melalui teman-teman yang sudah lebih dahulu mengenal kerahiman ilahi, juga bisa belajar dari buku-buku, lewat internet dan semuanya untuk semakin mengenal apa itu spiritualitas kerahiman ilahi. Saya Pastor Nikolaus Sitanggang, bertugas di Novisiat Kapusin Sibolga sebagai magister novis, dan juga Bapak Uskup mengangkat saya untuk menjadi Direktur Spiritual Kerahiman Ilahi di Keuskupan Sibolga. Kalau boleh berbicara tentang kerahiman ilahi ini, bisa kita ambil mulai dari tahun 2000. Paus Yohanes Paulus II mengumumkan, mendeklarasikan secara universal Minggu kedua Paskah disebut sebagai Minggu Kerahiman Ilahi untuk seluruh gereja. Pada saat itu dia mengkanonisasi seorang suster yang akan menjadi santa. Pada tahun 2000 dikanonisasi, namanya Santa Faustina Kowalska. Tahun 2000 juga adalah awal dari milenium ketiga. Maka Paus Yohanes Paulus II mempersembahkan dunia kepada kerahiman ilahi, supaya seluruh dunia dipersembahkan kepada kebaikan Allah, kemaharahiman Allah, cinta Allah, kasih Allah. Milenium ketiga yang ditandai dengan berbagai tantangan, dengan berbagai dinamika, dengan berbagai kehidupan yang semakin kompleks di dunia modern. Maka Yohanes Paulus II dengan sangat yakin dan penuh iman mendedikasikan seluruh gereja, seluruh dunia kepada kerahiman ilahi. Dan kepausannya juga dikenal dan ditandai sebagai yang sangat berspirit kerahiman ilahi. Dan dia dikenal sebagai paus besar untuk kerahiman ilahi, Paus Yohanes Paulus II. Dan Paus Yohanes Paulus II juga meninggal pada Vigili Paskah kedua, pada malam Paskah sebelum kerahiman ilahi, artinya pada Sabtu malam.
malam pada minggu Paskah kedua di bulan April 2020. Maka ini menjadi tanda kepada kita bahwa memang Paus Yohanes Paulus II sungguh menjadi figur bagi kita dalam menghayati spirit kerahiman ilahi. Tetapi kerahiman ilahi tidaklah bersumber dari Paus Yohanes Paulus II. Kerahiman ilahi sudah ada di dalam kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan Yesus mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia sebagai kerahiman Allah, wajah belas kasih Allah. Dalam kitab suci begitu banyak kita temukan tentang apa makna dari kerahiman, apa makna dari belas kasih. Dan Yesus sendiri datang untuk mewartakan belas kasih itu, mewartakan cinta Allah yang tak pernah kunjung habis-habisnya. Maka manusia diajak oleh Allah untuk menimba kerahimannya sendiri, menimba belas kasihannya. Dan pada minggu Paskah kedua, pada oktav Paskah, hal itu dibuat sebagai puncak dari oktav Paskah yang sebenarnya masih sama dalam hari raya Paskah, karena masih dalam oktav Paskah, didedikasikan dan disebut namanya sebagai Minggu Kerahiman. Baik, tapi jika membahas mengenai Minggu Paskah kedua atau minggu yang ditetapkan gereja sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, gereja juga menyatakan bahwa saya umat beriman itu bisa mendapatkan indulgensi penuh. Bagaimana maksudnya? Indulgensi penuh didapatkan oleh umat beriman pada Minggu Kerahiman Ilahi bagi semua orang yang merayakan Minggu Kerahiman Ilahi dengan beberapa syarat. Jadi tidak otomatis mendapatkan indulgensi. Syarat yang pertama adalah mengaku dosa. Mengaku dosa. Yang kedua, mendoakan wujud Bapa Suci. Mendoakan wujud Bapa Suci secara khusus di bulan April. Nah, misalnya di bulan April ini wujud Bapa Suci itu adalah supaya manusia bebas dari tindakan kekerasan dan manusia membudayakan budidaya damai, tindakan non kekerasan di muka bumi. Nah, itu bisa didoakan oleh umat beriman wujud paus itu. Dan yang ketiga, menyambut komuni pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Itu semua adalah salah satu syarat-syarat yang bisa kita tempuh untuk memperoleh indulgensi. Tentu itu harus ditampakkan dengan wujud tobat yang sungguh-sungguh. Artinya mau mengubah hidup, mau mengubah diri untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hidup baru. Artinya dengan sesal yang sungguh mau bertobat, mengubah hidupnya, maka dia akan mendapatkan indulgensi penuh pada hari Minggu Kerahiman Ilahi. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar bahwasanya mendapatkan indulgensi penuh tidak langsung semata-mata begitu saja, tetapi kita juga butuh proses dan syarat juga harus kita penuhi. Yang utama itu seperti yang dikatakan Pater Niko tadi ialah sikap tobat yang sesungguhnya. Nah, pada di Kerahiman Ilahi juga kita dikenalkan dengan suatu devosi Kerahiman Ilahi, atau sering juga umat beriman mengatakan perodukan. Itu maksudnya bagaimana? Ya, devosi Kerahiman Ilahi tentu lahir dari kecintaan kita kepada Allah yang Maha Rahim dan diperkenalkan oleh Santa Faustina kepada seluruh gereja. Maka Santa Faustina disebut sebagai Rasul Kerahiman Ilahi dan boleh dikatakan sebagai Rasul Kerahiman Ilahi pada zaman modern, karena penampakan atau wahyu-wahyu pribadi yang disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina itu bermula pada tahun 1930-an. Artinya masih ada di zaman modern kita, di era modern. Oleh sebab itu Paus Yohanes Paulus II memang sangat menimba inspirasi dari spiritualitas Kerahiman Ilahi ini, sehingga mau mempersembahkan dunia milenium ketiga kepada Kerahiman Ilahi. Devosi Kerahiman Ilahi tidak serta-merta
hanya dengan satu kata saja, koronka. Koronka itu salah satu bentuk dari devosi kerahiman ilahi. Yang lain adalah misalnya menghormati jam kerahiman ke jam 3 sore, kemudian berdoa koronka kerahiman ilahi, kemudian menghormati gambar kerahiman ilahi, dan juga berpesta kerahiman ilahi. Dan yang berikut adalah ikut serta menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi, mewartakan kepada banyak orang betapa besar cinta Allah kepada mereka. Artinya menjadi pribadi-pribadi yang mewartakan kerahiman ilahi, kerasulan kerahiman ilahi. Itu adalah bagian-bagian dari devosi kerahiman ilahi. Dan kerahiman ilahi itu nanti akan sangat jelas kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu Paskah kedua, dan juga nanti menjadi sangat inspiratif bagi kita Injil yang dibacakan kepada kita dari Injil Yohanes pada hari Minggu Paskah kedua itu adalah waktu Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Pada saat itu pintu-pintu terkunci, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan, damai bagimu, damai sertamu. Dan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan dia katakan, apabila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan apabila kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mau mengatakan kepada kita bahwa secara sangat mendalam, secara sangat sungguh-sungguh sakramental, kita bisa mendapatkan kerahiman ilahi yang agung itu dalam sakramen Tuhan dan juga tentu dalam sakramen Ekaristi. Maka kita melihat dalam Minggu Kerahiman Ilahi itu juga gambar Yesus kerahiman ilahi diberkati sebagai tanda bahwa kita menghormati gambar Yesus sendiri, yang Yesus sendiri katakan kepada Santa Faustina supaya dilukis gambar seperti yang ada yang kita lihat di belakang kita ini. Maka memang Minggu Kerahiman Ilahi menjadi minggu yang sangat istimewa, dan juga kita diundang oleh gereja untuk dengan setulus-tulusnya memuliakan kerahiman Allah, setulus-tulusnya memuji-muji kerahiman Allah, karena hanya karena kerahiman Allah lah kita memperoleh kehidupan, hanya karena kerahiman Allah lah kita memperoleh damai, dan kita juga akan memperoleh kehidupan yang kekal. Di luar dari kerahiman Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hidup dalam kerahiman ilahi setiap waktu. Baik, Brother. Jadi sekarang mungkin teman-teman kita sudah lebih dapat memahami mengenai kerahiman ilahi itu apa, dan devosi bagian-bagiannya itu bagaimana, dan mengapa juga pada Minggu Paskah kedua ini kita bisa mendapatkan indulgensi penuh. Tapi saya yakin teman-teman di rumah juga penasaran bagaimana pengalaman pater kita selama menjadi Bapak Spiritualitas, menjadi Direktur Spiritualitas untuk Kerahiman Ilahi daerah Keuskupan Sibolga. Untuk itu Pater, kami mungkin boleh meminta waktu Pater kembali sedikit sharing bagaimana pengalaman Pater atau awal mula Pater bisa dipilih menjadi pemimpin untuk di Keuskupan Sibolga bagian Kerahiman Ilahi, Pater. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Ya begitulah, pada saat hidupnya Monsignor Anicetus Sinaga telah memilih saya secara spontan, boleh dikatakan secara pribadi spontan, mengatakan kamulah menjadi direktur spiritual untuk keuskupan kita. Dan dalam proses itu, dalam waktu itu terjadi komunikasi, kemudian juga ada beberapa hal yang mau dibuat, misalnya tentang menerjemahkan satu buku, dan juga membuat rencana-rencana untuk ke depan. Tapi kemudian ternyata Monsignor Anicetus pergi tahun 2020 pada bulan November, beliau meninggal. Dan pada saat beliau meninggal, ternyata catatan itu mungkin membisikkan kepada uskup yang baru sekarang, atau bagaimana saya kurang persis tahu. Uskup yang sekarang, Monsignor Franz Sinaga, akhirnya mendefinitifkan dan membuat semacam surat penugasan resmi untuk menjadi direktur spiritual untuk Keuskupan Sibolga.
Jadi pengalaman saya secara pribadi kepada devosi kerahiman ilahi memang sudah sangat lama. Saya mengenal devosi kerahiman ilahi persis seperti Chen juga mengenalnya juga waktu muda. Saya juga mengenalnya pada saat postulan. Pada saat saya postulan, saya diperkenalkan dua Koronta oleh seorang suster, dan sampai sekarang hal itu ya boleh dikatakan devosi kerahiman ilahi ini mengiringi juga perjalanan panggilan saya mulai dari postulan. Maka memang sangat melekat juga secara pribadi bagi saya. Dan entah bagaimanalah mungkin Uskup Sinaga dengan mungkin ada orang-orang tertentu yang memberikan informasi kepada beliau sehingga mengangkat saya menjadi direktur spiritual dan juga uskup yang sekarang meneguhkan yang kemudian. Pengalaman secara pribadi tentu banyak, tidak bisa dikisahkan secara detail atau dengan banyak hal di sini. Tapi yang jelas saya merasakan bahwa kerahiman ilahi itu sungguh suatu kekuatan, sungguh suatu pembaharuan, dan juga bagi saya suatu motivasi untuk terus berkarya, karena bukan mengandalkan kekuatan pribadi, tapi mengandalkan Yesus yang Maha Agung dan begitu mencintai dan begitu mengasihi. Baik, Pater. Teman-teman, tadi kita mendengar bahwasanya pengalaman Pater mengenai devosi kerahiman ilahi itu dimulai sejak masa mudanya, dimulai dari ketika Pater Niko postulan hingga dikekalkan, hingga dikuatkan pada saat ia telah menjadi imam, khususnya menjadi pemimpin spiritualitas kerahiman untuk daerah Keuskupan Sibolga. Dan ini saya rasa hal yang luar biasa untuk kita contoh, untuk kita panuti, untuk kita teladani. Banyak kaum muda sekarang, ya saya pribadi juga mengatakan dan setuju, sedikit yang menyukai yang namanya devosi atau berdoa, lebih mementingkan kepada gadget dan hal-hal duniawi lainnya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Pater kita bisa menggali suatu niat-niat baik, bahwasanya ketika Pater saja bisa memulainya dari masa mudanya, kenapa kita tidak? Membahas mengenai Minggu Kerahiman Ilahi dan devosinya, Pater. Seperti kita tahu bersama bahwasanya di komunitas postulat San Pio Merah itu terdapat patung kerahiman ilahi yang megah dan besar yang berdiri di tengah-tengah. Mungkin bisa berjelaskan bagaimana sejarahnya dan apa alasan utama mengapa patung itu harus diletakkan di tengah di antara kedua patung Bunda Maria dan Santo Yosef. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu tidak lepas dari tadi yang saya katakan bahwa sejak tahun 1999 atau tahun 2000 boleh dikatakan saya menjalani masa postulan di sana, dan ya pada tahun 2020 itu adalah tahun Santo Yosef. Nah, tahun Santo Yosef ternyata banyak berkat datang walaupun masa corona, banyak juga inspirasi datang untuk membuat taman postulan dengan taman yang indah. Lalu apa yang cocok di tengah? Ya, Yesus sebagai pusat. Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, dari kehidupan para postulan, dari kehidupan penghulunya. Maka Yesus kerahiman ilahi tempatkan di situ, di tengah. Dan berada di tengah dan juga menghadap ke pintu. Artinya apa? Setiap orang yang datang di situ, postulan, disambut dengan cinta kasih Allah, disambut dengan kerahiman Allah, disambut dengan belas kasihan. Maka dia berada di tengah, menghadap pintu, sehingga setiap orang yang masuk ke postulat, yang masuk ke fraternitas postulat, entah itu mungkin OMK, umat Allah, para postulat, ya merasa bahwa tempat itu adalah tempat umat mereka, dipeluk oleh kasih Allah, dipeluk oleh kerahiman Allah. Dan Yosef ada di kiri sebagai tangan Santo Yosef, tangan Santo Yosef waktu itu di sebelah kiri, karena ya Yosef sebagai bapak dan juga sebagai boleh dikatakan menjadi inisiator, boleh dikatakan, karena tahun itu kita datang tahun Santo Yosef. Bunda Maria berada di sebelah kanan sebagai Yesus berada dalam satu keluarga, yakni keluarga Yosef dan Maria sendiri. Tapi Yesus menjadi pusat hidup kita, maka dia berada di tengah. Jadi boleh dikatakan ya itu bagi saya juga satu hal yang tanda dari kerahiman ilahi, bukan karena kekuatan saya itu, karena begitu Allah mencintai para postulan, mencintai para penghuninya, mencintai kampus ini melalui tangan-tangan
dan saya pun tergabung kagum bisa patung sebesar ini sebenarnya berdiri di sini. Mukjizat kerahiman ilahi itu memang sungguh nyata. Kita rasakan lewat contoh-contoh yang sangat nyata di depan kita. Nah, itu alasannya. Jadi boleh dikatakan ya tahun 2020 sebagai tahun Santo Yosef, kemudian saya juga menjadi magister postulat waktu itu, dan pada tahun yang sama juga menjadi direktur spiritual. Luar biasa, dan memang sungguh-sungguh bagi saya secara pribadi pengalaman spiritual yang tidak bisa semua dikisahkan dengan gampang, dan juga menjadi satu kesaksian iman bagi saya juga secara pribadi. Dan juga sudah banyak orang yang berdoa di situ dan mereka mengatakan merasakan sesuatu, merasakan kelegaan, merasakan kesembuhan, dan juga ada yang memperoleh keturunan. Jadi begitulah, itu adalah tanda-tanda bahwa Allah bekerja sampai sekarang. Tapi kita berdevosi kerahiman ilahi bukan untuk mengharapkan mukjizat, kita mau mengharapkan kedekatan kita dengan Allah. Itu yang terutama. Karena ya benar, patung yang ada di postulat itu punya sejarah yang luar biasa, ya. Baik. Kemudian Bapak kami mempunyai pertanyaan yang berikutnya, dan semoga Bapak tidak bosan untuk menjawab pertanyaan kami. Untuk penutup video singkat kita, apakah Bapak punya pesan untuk kaum muda khususnya Bapak? Halo teman-teman kaum muda, ya pesan yang sangat mendalam juga dari Paus Yohanes Paulus II yang boleh dikatakan sebagai paus besar untuk kerahiman ilahi. Dia selalu mengatakan jangan takut. Dan pada saat beliau dipilih menjadi paus, pesannya kepada kaum muda itu adalah bukalah hatimu lebar-lebar kepada Kristus. Bukalah hatimu lebar-lebar kepada Kristus. Bukalah pintu hatimu kepada Yesus. Jangan takut. Jangan takut, jangan cemas, ya, dirundung oleh banyak masalah, duka, kecemasan, ketakutan, ketiadaan kasih sayang, kekurangan perhatian. Jangan takut, Tuhan Yesus mengasihi. Maka bukalah pintu hatimu selebar-lebarnya kepada Yesus, kepada Kristus. Maka engkau akan memiliki harapan, memiliki masa depan yang indah, karena Yesus tidak pernah mengecewakan siapapun. Dia menjadi sahabat kita. Maka mari kita andalkan Dia dalam hidup kita sebagai kaum muda. Kemanapun melangkah, tetap optimis, berbahagia, bersukacita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik yang dicintai oleh Tuhan. Maka andalkan Tuhan. Seperti doa yang bisa kita ulang-ulangi terus-menerus di hati kita. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Yesus, aku berharap padamu. Yesus, aku mencintaimu. Yesus, aku mengandalkan Engkau. Yesus, Engkaulah andalanku. Nah itu teman-teman, dimanapun berada, tidak perlu takut pada masa depan. Yesus katakan juga pada saat Dia bangkit, jangan takut, damai sertamu, damai bagimu. Nah maka seperti dikatakan Yohanes Paulus II, bukalah hatimu lebar-lebar kepada Kristus. Baik, Pater, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu kita hari ini. Pater mau menyediakan waktunya untuk bersharing bersama kami, menceritakan pengalaman dan menambah informasi tentang kami Minggu Paskah kedua ini. Dan semoga teman-teman, video yang kita tonton ini dan pewartaan digital ini mampu menggugah hati kita, mampu menambah semangat iman kita untuk mencintai Yesus. Seperti yang dipesankan tadi, bukalah hati kita lebar-lebar dan jangan takut. Untuk itu Pater, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan Pace Bene.